Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Lienisa Mustir dengan rekan-rekan saya ada Nina, Miranda, Risma, Gustina. Pada video pembelajaran ini kami akan membahas mengenai teori pemrosesan informasi untuk memenuhi tugas belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak M. Pemberdi Intasir, MPD. Untuk tidak memperpanjang durasi, langsung saja kita ke videonya. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Jadi di sini saya akan membahas mengenai konsep dan karakteristik teori pemrosesan informasi. Yang pertama ada konsep. Menurut Gardner, teori pemrosesan informasi adalah kegiatan menerima, mengolah, menyimpan, dan mengambil kembali suatu informasi. Kegiatan ini melibatkan 7 komponen yang menjelaskan bagaimana suatu informasi itu diproses dalam pikiran manusia. Nah, 7 komponen tersebut ada stimulus, encoding, perhatian, penyimpanan, lalu pemrosesan, terus pemulihan, dan output. Nah, 7 komponen ini saling berhubungan dan saling berkaitan. Yang pertama ada stimulus, yaitu ketika menerima suatu informasi. Yang kedua dilanjutkan encoding, mengubah informasi yang telah diterima. Yang ketiga yaitu stimulus yang relevan diterima dan diabaikan stimulus yang tidak relevan. Lalu yang keempat ada penyimpanan, informasi yang telah diterima disimpan dalam memori jangka pendek ataupun jangka panjang. Lalu yang kelima ada pemrosesan, di mana informasi yang diproses itu di dalam sistem kognitif. Lalu yang keenam ada pemulihan, informasi yang telah disimpan diambil kembali untuk digunakan. Lalu yang ketujuh adalah output, di mana informasi yang diproses digunakan untuk menghasilkan suatu tindakan atau respon. Oke, yang kedua kita membahas mengenai karakteristik teori pemrosesan informasi. Ada 7. Yang pertama ada komputasional, menganggap bahwa sistem pikiran manusia itu dalam pemrosesan informasi seperti komputer dengan adanya input dan output. Yang kedua, proses berurutan. Sistem pemrosesan informasi dalam pikiran manusia ini terjadi secara berurutan dan menggunakan angka yang terorganisir. Yang ketiga ada keterbatasan kapasitas, menganggap bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam menerima dan menyimpan informasi di dalam memori secara sekaligus. Yang keempat ada sistem aktif, pikiran pemrosesan informasi dalam pikiran manusia itu terlibat secara aktif dalam sistem kognitif. Lalu yang kelima adalah berbasis representasi berupa gambaran visual, simbolik ataupun abstrak. Yang keenam ada terlibat dalam sistem kognitif tingkat tinggi berupa pengambilan keputusan, pengembangan konsep, penalaran. Nah, yang ketujuh aplikabilitas luas, bisa digunakan dalam berbagai bidang seperti psikologi kognitif dan ilmu komputer. Teori pemrosesan informasi menggambarkan pemrosesan informasi manusia sebagai serangkaian tahapan yang berurutan. Yang pertama ada penerimaan atau input. Tahap pertama adalah penerimaan, di mana individu menerima stimulus atau input dari lingkungan melalui panca inderanya. Ini bisa berupa informasi visual, auditori, taktil, dan lainnya yang diindra oleh individu. Yang kedua encoding atau modeling. Setelah penerimaan stimulus yang diterima dapat diubah menjadi bentuk representasi yang dapat dipahami oleh sistem kognitif. Proses ini disebut encoding, di mana informasi diubah menjadi kode-kode mental yang dapat disimpan dan diperoleh lebih lanjut. Misalnya stimulus visual yang dapat diubah menjadi gambaran mental atau kata-kata yang merepresentasikan objek tersebut. Yang ketiga penyimpanan. Setelah diencode, informasi disimpan dalam memori untuk jangka waktu tertentu. Penyimpanan melibatkan penempatan informasi ke dalam memori jangka pendek atau memori jangka panjang, tergantung pada seberapa relevan atau berartinya informasi tersebut bagi individu. Yang keempat ada pemrosesan. Setelah disimpan dalam memori, informasi diproses dalam sistem kognitif. Proses informasi melibatkan berbagai proses kognitif seperti pengolahan, manipulasi, penggalian, dan penggunaan informasi untuk memahami, memecahkan, dan membuat keputusan. Proses yang kelima pemulihan. Pada tahap pemulihan, informasi yang telah disimpan dalam memori diambil kembali ke dalam kesadaran untuk digunakan. Proses ini melibatkan pengambilan informasi dalam memori jangka pendek atau jangka panjang ke dalam keadaan, misalnya saat kita mengingat suatu fakta atau mengingat kembali pengalaman masa lalu. Yang terakhir ada output. Output adalah tahap terakhir dalam penerimaan informasi, di mana respon atau tindakan dilihatkan berdasarkan pemrosesan informasi yang telah dilakukan. Output dapat berupa respon motorik, respon verbal atau pemikiran, dan keputusan yang dibuat oleh individu sebagai hasil dari proses informasi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan mengenai asumsi teori pemrosesan informasi terhadap pembelajaran.
Teori pemrosesan informasi bermula dari asumsi bahwa pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam pertimbangan. Pertimbangan salah satu hasil kumulatif dari pembelajaran. Nah, menurut teori ini, belajar merupakan proses mengelola informasi. Namun, teori ini menganggap sistem informasi yang diproses nantinya akan dipelajari oleh siswa adalah yang lebih penting. Karena informasi inilah yang akan menentukan proses dan bagaimana proses belajar akan berlangsung akan sangat dipengaruhi oleh sistem informasi yang dipelajari. Nah, teori pemrosesan informasi ini umumnya berpijakan kepada 3 asumsi. Untuk yang pertama itu ada antara stimulus dan respon berpijak pada asumsi, yaitu pemrosesan informasi ketika masing-masing tahapan dibutuhkan sejumlah waktu tertentu. Nah, yang kedua ada stimulus yang diproses melalui tahapan-tahapan tadinya akan mengalami perubahan ataupun isinya, tahapan bentuk atau isinya. Yang ketiga itu ada salah satu tahapan mempunyai kapasitas yang terbatas. Dari 3 asumsi tersebut dikembangkan 3 komponen. Yang pertama itu ada sensory receptor atau SR. Ini adalah tempat pertama kalinya informasi diterima dari luar. Di dalam SR ini ditangkap dalam bentuk aslinya, informasi bertahan dalam waktu yang sangat singkat dan mudah terganggu atau terganti. Yang kedua, itu ada working memory atau WM. Diasumsikan mampu menangkap informasi yang mendapat perhatian individu. Karakteristik dari WM adalah memiliki kapasitas terbatas, atau informasi hanya mampu bertahan 15 detik jika diadakannya pengulangan. Artinya, agar informasi bertahan lama dalam WM, upayakan jumlah informasinya tidak melebihi kapasitas di samping pengulangan. Yang ketiga itu ada long term memory atau LTM. Diasumsikan ada 3. Yang pertama itu berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu. Yang kedua itu kapasitasnya tidak terbatas. Untuk yang ketiga itu ada sekalinya informasi disimpan di dalam LTM tidak akan pernah terhapus atau hilang. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang implikasi teori pemrosesan informasi. Nah, perlu diingat bahwa implikasi yang tidak benar akan memberikan dampak pada suasana kelas yang kurang menyenangkan. Jadi, ada beberapa pengaplikasian teori pemrosesan informasi. Yang pertama yaitu model pemrosesan informasi dari belajar dan ingatan memberikan pengaruh besar bagi pembelajaran dalam dunia pendidikan. Dimulai dari guru memberikan masukan stimulus dan mendapat respon balik dari siswa. Teori pemrosesan informasi ini tidak hanya menyediakan tahap sederhana dari penyajian stimulus, tetapi merupakan bentuk komposisi dari stimulisasi dari luar yang berbeda. Hal ini memberikan dampak pada tahap belajar siswa. Yang kedua yaitu stimulisasi menyeluruh yang diberikan kepada siswa mampu memberikan dukungan proses dalam diri siswa dengan menghidupkan keadaan mental yang memberikan pengaruh dalam perhatian siswa dalam persepsi selektif. Jadi, teori pemrosesan informasi ini lebih mengutamakan kepada strategi yang fokus dalam perhatian siswa, lebih mendorong kepada proses daripada hasilnya. Baik, materi selanjutnya itu ada keunggulan dan kekurangan dari teori pemrosesan informasi. Keunggulannya itu yang pertama, pendekatan sistematis, di mana menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk memahami bagaimana individu tersebut dapat mengolah informasi. Yang kedua, penjelasan tentang proses kognitif, yaitu di mana teori pemrosesan ini dapat memberikan pemahaman tentang proses kognitif termasuk perhatian. Yang ketiga, prediksi dan pengendalian. Melalui teori ini, kita dapat membantu prediksi tentang perilaku manusia berdasarkan pemrosesan informasi yang terjadi. Adapun kekurangan dari teori ini, yang pertama, kesederhanaan model, di mana model pemrosesan informasi ini cenderung terlalu sederhana dalam menggambarkan kompleksitas aktivitas kognitif manusia. Yang kedua, kesulitan dalam mengukur proses kognitif, yaitu di mana pengukuran langsung proses kognitif dalam teori ini seringkali sulit dilakukan. Yang ketiga, kurangnya penjelasan tentang peran non-kognitif, yaitu di mana dalam teori ini cenderung mengabaikan faktor-faktor non-kognitif seperti emosi, motivasi, dan faktor sosial.